Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Cahyanti, NPM 2301010034. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tugas dari TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul hardware. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan yang namanya hardware ya. Oke, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu dalam hardware memiliki komponen-komponen. Jadi, hardware atau perangkat keras bisa kita definisikan sebagai kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Yang dimaksud tujuan tertentu ini adalah kita akan memasukkan sebuah file dari yang analog berupa menjadi sebuah bentuk digital. Jadi proses itu termasuk ke dalam hardware. Oke, dalam hardware ini ada yang namanya perangkat keras, yaitu input, lalu proses, output, dan storage. Atau storage ini dibagi menjadi dua, yaitu storage primer dan sekunder. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya. Hardware input. Apa sih yang dimaksud dengan hardware input? Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Jadi, fungsi dari hardware input ini adalah sebuah informasi yang berupa analog tadi, lalu diproses dimasukkan ke dalam hardware input. Nah, jadilah sebuah rangkaian seperti ini, yaitu memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio. Jadi sebuah gambar dimasukkan ke dalam hardware atau perangkat keras tersebut lalu diproses. Nah, pemrosesan itu atau memasukkannya sebuah data itu disebut hardware input. Contohnya apa? Contohnya yaitu mouse dan keyboard. Ini dia yang dimaksud mouse. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan yang namanya mouse. Mouse ini biasanya paling sering digunakan oleh sebuah komputer. Kalau laptop itu biasanya jarang. Dan keyboard ini keyboard komputer atau laptop teman-teman sekalian. Oke, yang selanjutnya yaitu hardware proses. Apa itu hardware proses? Hardware proses adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Jadi, setelah tadi terjadilah input, masuklah input itu diproses atau input akan disimpan di storage, dan dalam pemrosesan tersebut itu terjadilah hardware proses. Jadi, barang yang sudah di input tadi dan akan dimasukkan atau disimpan ke dalam storage primer atau sekunder tadi, itu jalan tengahnya disebut hardware proses atau adanya bantuan dari hardware proses tersebut. Contohnya ada apa di sini? Contohnya ada CPU dan unit ALU. Ini dia teman-teman. Ini adalah contoh dari CPU dan ini adalah contoh dari unit ALU. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu hardware output. Apakah itu hardware output? Jadi, yang dimaksud hardware output merupakan perangkat komputer yang berguna sebagai luaran seperti suara dan layar. Jadi, setelah tadi si analog atau file yang belum berupa file ya, seperti bentuk gambar itu dimasukkan input, lalu diproses, lalu di storage, dan di input atau ditunjukkan atau diberitahukan kepada orang-orang melalui ini tadi seperti suara atau layar, itu dimasukkan ke dalam hardware output.
Di sini contohnya ada 3, saya ambil 3. Yang pertama yaitu speaker, maaf tadi tipu. Yang pertama adalah speaker, lalu ada monitor, dan yang terakhir adalah printer. Jadi jika menggunakan speaker, misalkan kita memasukkan sebuah DVD atau kita mau menyalakan sebuah musik, akan keluar suara, dan keluarnya suara tersebut melalui hardware output tadi. Lalu jika monitor, sebuah gambar yang tadinya dari luar kita masukkan ke dalam komputer dan kita ingin menunjukkannya kepada semuanya, kita tampilkan di layar, disebut tadi menggunakan sebuah monitor ini. Biasanya monitor ini digunakan oleh dosen atau mahasiswa untuk berpresentasi. Lalu yang selanjutnya ada printer. Mungkin teman-teman udah gak asing juga ya yang namanya printer. Printer itu biasanya digunakan untuk mengeprint, mengfotokopi, dan lain sebagainya. Jadi barang yang tadi dari luar dimasukkan ke dalam printer, lalu dicetak dan keluar menjadi lembaran-lembaran, itu tadi disebut hardware output. Keluarnya dari hardware output. Oke, yang selanjutnya, storage device adalah perangkat keras yang terdiri dari komponen-komponen komputer dan media perekam yang digunakan untuk menyimpan data digital penyimpanan. Nah, jadi storage device ini adalah perangkat keras yang terdiri dari komponen komputer, media perekam yang digunakan untuk menyimpan data digital. Lalu storage device atau penyimpanan perangkat keras salah satu ini ada dibagi menjadi 2, yaitu penyimpanan primer dan sekunder. Yang pertama yaitu primer storage atau penyimpanan yang primer tadi, yaitu penyimpanan utama, adalah penyimpanan internal yang memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi daripada penyimpanan sekunder. Jadi fungsi utamanya adalah menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh CPU atau prosesor dalam mengelola data, seperti contohnya adalah seperti RAM dan ROM. RAM dan ROM ini kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi kalau di HP teman-teman itu sebelum pas teman-teman beli, misalkan beli sebuah HP, sebelum teman-teman itu mengisi sebuah penyimpanan tambahan yang ada di dalam HP atau sebuah laptop atau komputer tadi, ada sebuah penyimpanan, dan yang di dalam penyimpanan tersebut tadi disebut sebagai penyimpanan primer atau penyimpanan utama. Seperti yaitu tadi RAM atau ROM. Sebelumnya, jadi teman-teman, misalkan teman-teman itu mengetik sesuatu, lalu teman-teman tadi sudah di save, ketikan tadi sudah di save atau dikirimkan, dan teman-teman kembali menutup tadi perangkat teman-teman, lalu dibuka kembali perangkat, dan ketikan tadi sudah ketikan tadi tidak hilang atau masih ada. Nah, itu dia ketikan tersebut itu tersimpan di dalam sebuah RAM atau ROM, maksudnya tersimpan di dalam penyimpanan utama atau primer. Jadi misalkan teman-teman masih mengetik dan belum sempat di save, masih di dalam ketikan pesan itu, jika teman-teman sering mengetik sebuah WhatsApp, nah di situ disebut nanti penyimpanan sekunder. Oke, lanjut. Yang penyimpanan kedua yaitu penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder adalah penyimpanan data jangka panjang yang non-volatil untuk sistem komputer, menyimpan data bahkan setelah sistem dimatikan, seperti halnya flash disk, DVD, dan hard disk. Jadi, jika penyimpanan sekunder ini bukan bawaan dari si perangkat keras tadi ya teman-teman, ini merupakan penyimpanan dalam bentuk fisik atau terlihat
Misalkan flash disk, teman-teman menyimpan sesuatu musik atau apapun video di dalam sebuah flash disk, selagi flash disk tersebut itu masih aman teman-teman simpan, dan itu akan bertahan lama, kecuali teman-teman reset ataupun hapus. Begitu juga DVD, kalaupun DVD itu masih aman sampai bertahun-tahun, apa yang ada di dalam DVD itu akan aman teman-teman. Begitu pula dengan hard disk. Oke, lalu lanjut ke dalam yang selanjutnya, yaitu cara kerja hardware itu bagaimana sih? Cara kerja hardware yaitu hardware bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan oleh user atau software. Adanya perintah membuat hardware melakukan berbagai kegiatan, mulai dari menerima input tadi yang seperti saya sudah jelaskan, pemrosesan, penyimpanan hingga pemberian output atau mengeluarkannya sebuah data. Jadi ini perangkat keras hardware itu ini ya teman-teman, contohnya ada keyboard, ada speaker, monitor, CPU, HD-ROM, lalu disk drive atau mouse ini yang termasuk hardware atau perangkat keras. Oke. Dan yang selanjutnya ini tadi contoh-contohnya ya teman-teman. Jika butuh contoh lebih banyak, ini di sini hardware dibagi menjadi 5, yaitu ada alat input, ada yang pertama keyboard, mouse, scanner, joystick ini seperti untuk main game gitu ya teman-teman, trackball. Lalu di sini hardware alat proses ada prosesor, RAM, mainboard, kartu VGA, dan kartu suara. Lalu yang selanjutnya ada alat simpan atau storage, tadi ada hard disk, DVD atau ROM, UC flash disk, dan diskette. Lalu di peripheral ada kartu jaringan, ini modem. Peripheral ini kartu jaringan seperti penyimpanan tadi yang primer. Lalu alat output ini atau yang untuk menampilkan atau mengeluarkan sebuah data yang terdapat di dalam storage tadi yang disebut ini alat output, yaitu monitor, printer, proyektor LCD, dan speaker. Oke, teman-teman nanti bisa pahami dan lihat sendiri. Oke, lanjut. Jadi selama penjelasan saya tadi dari awal hingga terakhir, dapat disimpulkan bagaimana cara kerjanya sebuah hardware itu, yaitu yang pertama, komputer atau sebuah komputer mengambil data. Jadi ada barang, semisal contoh itu teman-teman dikasihlah tugas itu untuk mengetik ya, misal teman-teman ketikan itu pasti berupa sebuah kertas kan, sebuah kertas, dan disuruh meresum atau mempersingkatnya. Teman-teman disuruhlah mengetik, dan terjadinya sebuah ketikan tersebut yang di dalam kertas tadi teman-teman ketik di dalam komputer itu, terjadilah sebuah input device, atau teman-teman pasti mengetik menggunakan keyboard kan, mengarahkan menggunakan mouse. Nah, itu tadi terjadi sebuah input. Nah, setelah di-input, masuklah ke dalam sebuah storage atau penyimpanan tadi di dalam komputer. Setelah itu, di penyimpanan lagi. Setelah disimpan, penyimpanan ini dikeluarkan lagi di CPU atau kembali lagi di komputer. Untuk apa? Untuk tadi terjadi pemrosesan, dan pemrosesan tersebut untuk jadi pemrosesan ini bisa bekerja 2 kali ya teman-teman, untuk menerima input dan untuk menerima dari backing storage yang untuk dikeluarkan ke dalam mode output. Jadi yang pertama input masuk ke dalam komputer atau CPU kembali ke storage atau penyimpanan lalu ingin memunculkan lewat lagi komputer CPU atau pemrosesan, dan pemrosesan tadi baru masuk ke output device atau untuk menampilkan sebuah kerja teman-teman tadi atau sebuah ketikan yang sudah teman-teman resum tadi. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, penyampaian yang mungkin masih banyak kurangnya atau masih banyak yang perlu dikoreksi. Saya juga di sini masih belajar. Mudah-mudahan apapun materi yang hari ini saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan saya sendiri.
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.